Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang bahasa Arab dengan tema ad-domair, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan beberapa kata ganti. Ad-domair merupakan bentuk jamak dari domirun, yang mana artinya kata ganti. Mungkin kita kenal dalam istilah bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Kalau misal kita menyebutkan nama kita, menyebutkan diri kita dengan tanpa nama, itu disebut dengan kata ganti. Kayak aku, kamu, dan lain-lain. Bedanya, al-domair dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Al-farqu bainal domair wa kata ganti di Indonesia itu, kata ganti di Indonesia itu lebih sedikit dibandingkan kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kita kenal dalam bahasa Indonesia, kita mau menyebutkan kamu itu ya udah umum tentang kamu dalam bahasa dalam untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ketika kita menyebutkan kamu ataupun dia, itu ada terkhusus untuk laki-laki dan terkhusus untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang al-domair. Al-domair itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama seperti kalanya ibu menyebutkan aku ataupun kami. Nah, kata ganti orang kedua seperti kalanya menyebutkan seseorang yang mana seseorang itu hadir di hadapan kita. Contoh, anta, anti, antuma, antum. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta itu untuk kamu laki-laki, antuma untuk kalian berdua laki-laki, dan antum untuk mereka laki-laki, atau kamu laki-laki. Lebih dari 3 ataupun lebih dari 3. Untuk perempuannya ada anti, kamu perempuan, dan antuma, kalian berdua perempuan, dan antuna, kalian bertiga perempuan atau bahkan lebih. Untuk kata ganti orang ketiga, kita kenal dengan istilah ghaib, atau untuk perempuan itu ghaibah. Ghaib atau ghaibah ini kenapa disebut ghaib dan ghaibah? Karena orangnya tidak hadir di sini. Nah, maka disebut dengan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, kata ganti orang yang ketiga kita kenal dengan istilah ghaib dan ghaibah, yaitu orangnya itu tidak ada hadir di sini. Kalau misalnya kita tadi mempelajari tentang kata ganti orang pertama, yaitu aku dan kami, dan kata ganti orang kedua itu kita berhadapan orangnya di sini, dan kata ganti orang yang ketiga itu orangnya tidak ada di sini, atau kita kenal dengan istilah dhamir ghaib dan ghaibah. Dhamir ghaib itu untuk istilah laki-laki yang tidak ada di sini, menyebutkan dia tetapi tidak ada di sini, dan ghaibah untuk perempuan yang tidak ada di sini, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, huwa itu untuk dia laki-laki, kalau huma untuk mereka laki-laki, dan huma, hum, dan mereka laki-laki. Dan kalau misalnya hiya itu untuk dia perempuan, kalau misalnya huma untuk dia perempuan yang tidak ada di sini, dan hunna itu untuk mereka perempuan. Nah, maka domir-domir yang tidak 3 tadi, kalau untuk kata ganti orang pertama kita sebut dengan domir mutakalim. Kalau untuk kata ganti orang kedua yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu untuk kata ganti orang kedua disebut dengan domir mukhotob. Dan untuk kata ganti orang ketiga yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu untuk kata ganti orang ketiga kita sebut dengan dhamir ghaib atau ghaibah. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tujuan pembelajaran ad-domair pada hari ini yaitu selain kita untuk meringkas kata, kita juga bisa mengenal istilah-istilah kata ganti dalam bahasa Arab. Ketika kita mengungkapkan bahasa Indonesia dengan kata ganti, maka bahasa Arab lebih luas tentang kata gantinya. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.